Salam dan bahagia. Nah, di pertemuan ke-9 ini, kita melanjutkan turunan parsial, di mana kita punya teorema bahwa jika turunan parsial terhadap X atau Fx dan turunan parsial terhadap Y atau Fy ada di dekat titik A, B dan kontinu di A, B, maka F diferensiabel di titik A, B. Contohnya, saya punya soal selidiki apakah F diferensiabel di 1,2. Maka saya punya fx-nya itu misalkan ini. Maka turunan parsial terhadap x-nya kan tinggal 3x kuadrat min 3y kuadrat plus 4. Jadi ini diturunkan terhadap x. Kemudian kalau dimasukkan x-nya 1 dan y-nya 2, berarti kan jadi 3 kali 1 kuadrat min 3 kali 2 kuadrat ditambah 4. Jadi ketemu min 5. Dan turunan parsial terhadap y-nya itu adalah fokus pada variabel y. Ini kan 0. Nah, ini akan menjadi min 6xy, yang ini 0, ini 0. Sehingga di sini min 6xy. Kalau diganti dengan x-nya 1 dan y-nya 2, berdasarkan ini, maka diperoleh min 12. Jadi, f diferensiabel di 1,2. Oke, kemudian ada istilah diferensial. Diferensial total tuh kalau saya punya z sama dengan fungsi dua variabel x dan y, maka diferensial total dz itu definisinya dz sama dengan fx dx ditambah fy dy atau dz dx tambah dz dy. Jadi tinggal turunan parsialnya ditempelkan dengan dx dan juga dy. Contoh, saya punya di sini z sama dengan x kuadrat tambah 3xy min y kuadrat. Maka diferensial totalnya itu adalah tinggal 2z dx tambah 2z dy. 2z itu adalah 2x plus 3y. Nah, sedangkan 2z dy itu adalah 3x min 2y dy. Kemudian kita mengenal aturan rantai. Aturan rantai di sini atau chain rule itu adalah misal kalian punya fungsi dua variabel z sama fx, y, di mana fungsi dua variabel dari x dan y dengan x-nya itu adalah suatu fungsi yaitu terhadap t, gt, dan y-nya itu adalah fungsi terhadap t juga yaitu ht. Nah, merupakan fungsi diferensiabel dari t. Maka z adalah fungsi diferensiabel dari t. Dengan dz dt, ini d ya, karena z itu kan terhadap satu variabel t, maka dz itu sebenarnya do f do x. Kenapa ini parsial? Karena kan f itu ada variabel x dan y dikali dengan dx dt. Kenapa ini d bukan do? Karena ini hanya satu variabel, fungsi satu variabel, sehingga turunannya jadi terhadap t. Begitu juga ini do f do y, karena ini dua variabel maka pakai parsial, dan yang dy dt ini ya satu variabel sehingga langsung d pakainya. Oke, contoh misal saya punya z-nya itu adalah ini, dimana x-nya sin 2t dan y-nya cos t. Yang itu adalah dz dt ketika t-nya sama 0. Maka caranya coba dicek satu-satu. Kalau z-nya ini diturunkan terhadap parsial terhadap x, kan hasilnya 2x ditambah 3y pangkat 4. Kalau diturunkan terhadap y yang ini, maka diperoleh x kuadrat ditambah 12x y pangkat 3. Begitu juga untuk yang x sama dengan sin 2t, kalau diturunkan terhadap x, berarti jadi 2 cos 2t. Kalau diturunkan terhadap y, hasilnya adalah min sin t. Ingat kalkulus diferensial. Sehingga kalau dimasukkan ke rumus, sehingga diperoleh ini. Setelah itu, t-nya diganti 0, sehingga diperoleh hasilnya 6. Kemudian kita masuk ke aturan rantai kasus 2. Nah, pada aturan rantai kasus 2, di sini kalian punya z sama fx, y, di mana fungsi dua variabel dari x dan y, di mana x-nya sama dengan fungsi juga dua variabel dari s dan t, dan y-nya juga fungsi dua variabel dari s dan t. Maka turunan parsialnya itu adalah ada dua ya. Di sini do z do s dan juga do z do t, di mana ini rumusnya sudah jelas-jelas semuanya do.
do Z do X tambah do Z do Y kali do Y do S. Dan juga begitu juga untuk yang do T. Contoh, saya punya Z sebenarnya E pangkat X sin Y, dan X-nya adalah ST kuadrat. Dan Y-nya adalah S kuadrat T. Nah, tentukan do Z do S dan do Z do T. Maka caranya adalah, di sini saya punya Z-nya E pangkat X sin Y, maka kalau diturunkan terhadap X, maka tetap ya E pangkat X kan. Kalau diturunkan tetap ya E pangkat X sin Y-nya tetap. Begitu juga kalau yang saya punya do Z do Y, maka E pangkat X-nya tetap. Nah, sin Y diturunkan jadi cos Y. Kemudian kalau saya punya yang X sama dengan ST kuadrat, kalau diturunkan terhadap S, maka hasilnya T kuadrat. Kalau diturunkan terhadap T, maka hasilnya 2ST. Begitu juga yang S kuadrat T, kalau diturunkan terhadap S, itu adalah 2ST. Kalau diturunkan terhadap T, itu adalah T kuadrat, S kuadrat, maaf. Kemudian dimasukkan ke rumus ini, dan diperoleh hasilnya seperti ini, dengan X-nya itu adalah S kuadrat T, S-nya adalah ST kuadrat, dan Y-nya itu adalah S kuadrat T. Kemudian aturan rantai secara umum. Jadi kalau variabelnya sangat banyak, maka di sini misalkan ada variabel X1, X2 sampai Xn, dan variabel dari fungsi X itu di situ ada T1 sampai Tn. Maka dia juga akan diferensiabel dengan rumus do U do S. Nanti di sini do U do X do S T1 tambah do U do X2 do U X2 do T I, dan seterusnya. Untuk step nanti I-nya bergerak. Contoh, misal saya punya fungsi 3 variabel X, Y, Z ya, dimana Z itu sama dengan, ini harusnya U ya, ini harusnya U. U sama dengan X pangkat 4Y ditambah Y kuadrat Z pangkat 4. Dimana X-nya ini, fungsi 3 variabel, Y-nya ini, dan Z-nya ini. Dan U do S yang ditanya ketika RST-nya itu seperti itu. Maka kalian gunakan rumus ini, kemudian masing-masing diturunkan parsial, dapatnya ini ya. Oke, kemudian dimasukkan R-nya 2, S-nya 1, dan T-nya 0. Masing-masing dari X, Y, Z-nya dapat ini, kemudian dimasukkan ke yang ini, diperoleh hasilnya adalah 192. Silahkan perhitungannya bisa dicermati. Yang penting ini hasil-hasil turunannya. Nanti dicek lagi. Itu saja yang bisa disampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.